Bismillahirrahmanirrahim. Liridallah wa li syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li ghufrani dhunubina wa li mahwi sayyiatina wa tabdiliha bil hasanat wa li qada'i hawaijina hawaijid dunya wal akhirah wa li taysiri umurina umuri dunya wal akhirah wa faradallahu lana wa lahum wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam wa alikulin asabikulin al-mu'minin wa hadrati jami'il malaikatil mukarrabin wal karbin wa rahanin jami'il malaikah wa khususan la hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa jami' sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jami'il ulama wal awliya wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin khususan ila hadrati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sayyidina Syekh Hamid Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidina Syekh Abil Hasan Ash-Shadili wa ila hadrati Sayyidina Syekh Jalaluddin As-Siddiq Jalaluddin Mahal Syekh Hasawi jami'i Syekh Fakhruddin Ar-Razi Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi jami'i masyayikhina wa asatidina Hasan Ahmad Jazili punya Radih Jazili Kiai Zainuddin Jazili Kiai Nurul Huda Jazili Kiai Hamim Jazili Kiai Fuad Mun'im Jazili Kiai Munif Jazili wa Badri wa Kiai Muhammad Sirat wa ila hadrati Abi Asabdullah Sulaiman Tufaqar wa Ahmad Hamad Abi Khadim Abi Khadim Abu Hamad Abdi Isman wa ila hadrati jami' ahli Rasman dalam al-ahya minhum wal amwat sighari wa kibari husain la hadrati Sayyid Ali Azhar wa Mbah Haji wa Mbah Mujahid wa Mbah Abdul Qahar wa Mbah Ubaidah wa Mbah Baitimiyati wa Mbah Yahya Hajar wa Mbah Mansur wa ila hadrati jami' amwatina wa jami'il mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Wa la takunu qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa min ba'di quwwatin ankasa tattakhiduna aymanakum dakhalam bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bihi wa liyubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Surat An-Nahl ayat 92. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wala takunu lan ojo ana sapa sira kabeh iku kalati kaya dene wong wadon asmane wadone niki Raithah binti Amir Raithah ra ya tak marbutah Raithah binti Amir kallati kaya dene wong wadon yakni Raithah bin Amir naqadat kang ngerusak sapa allati afsadat tegese ngerusak sapa allati ghazlaha ing tenunane allati aima tegese barang ghazalathu kang nenun sapa allati ing mah mimba dikuwatin saking sakwuse ngukuhake ai ihkamin tegese ngukuhake lahu maring ghazal wabarmin lan tegese ngukuhake dadekake angkasan ing dadi pira-pira udaran jam'u niksin utawi angkasan
Jamu niksin utai angkasan iku jamake lafat niksin. Wa utawi niksin iku ma barang yungkasu kang den udari apa ma ayu halu tegese kang den udari apa ihkamuhu oleh den kukuhake oleh den kukuhakene ma apa ihkamu oleh den kukuhakene ma wahia ya Allah ya Rabbi ya Karim wahia utawi allati iku imraatun wong wadon hamqa ukang kumprung perempuan yang dianggap ya Allah gila ya bodoh min Makkah saking Mekah kanat ana sapa imraah hamqa iku tazulu nenun sapa imraah tula yaumiha ing dalem dawane dinane mar'ah sumatang kuduhu nuli ya Allah ngudari rusak atau ngudari sapa imraah ing ghazal tatakhiduna hale padha ngalap sapa sira kabeh halun utahe tatakhiduna iku dadi hal min dhamiri takunu saking dhamir lafat takunu ai la takunu tegese aja ana sapa sira kabeh iku mislaha ngumpamani mar'ah fitikhadikum ing dalem oleh ngalap sira kabeh aimanakum ing ya Allah ya Rabbi ya Karim pira-pira sumpah sira kabeh takhalan ing barang kang den panjingake huwa utawi takhalan iku ma barang yudkhalu kang den panjingake apa ma bisa ing dalam suci-wici tapi walaisa hale ora ana apa ma iku min saking syai ai fasadan au khati'atan niki nafsiri dumateng dakhalan ai fasadan tegese ing kerusakan au khati'atan utawa ing bujukan ya niki nafsiri dumateng dakhalan bisa ditafsiri fasadan au khati'atan bainakum ing dalem antarane sira kabeh biantang kuduha kamare yen to padha ngerusak ngerusak sapa sira kabeh ing aiman antakuna krana yen to ana aili antakuna tegese krana yen to ana sapa ummatun sak golongan ai jama'atun tegese sak golongan ya kang utawi ummah boten sakang langsung mawon hiya tegese damiran mawon damir fasal ngeten iki asmane hiya tegese ummah iku arba luweh akeh apa umat ai aksara tegese luweh akeh sapa umat min ummatin tinimbang saking golongan kang liya nggih dadi menggagalkan sumpahnya orang yang pertama dari sumpahnya untuk ngejar sumpahnya golongan orang-orang yang kedua niki lho wa kanulan ana sapa Quraisy iku yuhalifuna padha makon supoto sapa Quraisy al khulafa ing pira-pira wong kang den supoto tapi faida wajada mongko ari kalane nemu sapa Quraisy wajada apa wajadun faida wajadu mongko ari kalane padha nemu sapa Quraisy aksara ing wong kang luweh akeh minhum tinimbang saking khulafa wa a'azza lan luweh luhur
naqadu mongko padha ngerusak sapa Quraisy halifa ulaika ing janjine utawa supatane mengkono hulafa, supatane ta janjine mengkono hulafa, wa halafuhum lan gawe ya Allah ya Rabbi ya Karim, halafuhum lan padha gawe kanca supata, wa halafuhum lan padha gawe kanca supata sapa Quraisy ing ya Allah ya Rabbi ya Karim ing aksar innama ya belukum ang pestine nyuba sapa Allah ing sira kabeh tabirukum tegese ang pestine nyuba sapa ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ma amara ai bima tegese kelawan barang amara kang perintah sapa Allah bihi kelawan ma minal wafa ibane saking nuhoni bil ahdi kelawan janji. Tujuane napa? Liang dura drapun mirsani sapa Allah al muti'a ing wong kang padha taat mingkum saking sira kabeh wal asiyalan ing wong kang maksiat au bi kauni ummatin atau kelawan anane sak golongan iku arba luwe akeh liang dura drapun mirsani sapa Allah atafuna apa to padha nuhoni sapa sira kabeh amla utawa ora tafuna wala yubayyinanna lan yektine bakal nerangake mertelake teman sapa Allah lakum maring sira kabeh yaumal kiamat ing dalam dinane kiamat ma ing barang kuntum kang ana sapa sira kabeh fihi ing dalem ma iku takhtalifuna padha pasulayan sapa sira kabeh fid dunya ing dalem dunya min amril ahdi baene saking perkarane janji wa ghairi lan saliyane al ahdi bi ayu adziba annakisu bi ayu adiba annakisa wa yusiba al wafiyah ayu adiba kamari yen to nyiksa sapa Allah annakisa ing wong kang ngerusak janji ngerusak supata wa yuzibalan ganjar sapa Allah al-wafiya ing wong kang nuhoni walau sya Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walaki yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Surat An-Nahl 93. Walau sya'alan lamun ngersakake sapa Allah Gusti Allah la ja'alakum mongko yektine bakal ndadekake sapa Allah ing sira kabeh ummatan ing umat wahidatan kang suci ai ahladine tegese ahline agama wahidin kang siji walakin yudillu tetapine nasarake sapa Allah oleh timurati kados tafsir Syekh Mutawalli Asy'ari walaki yudillu tetapine ngukumi sasar ngoten walaki yudilu tetapi ngukumi sasar sapa Allah ya Allah ya Rabbi ya Karim man ing wong ya sya'u kang ngersakake sapa Allah ing man wa yahdilan nuduhake utawa ngukumi oleh pituduh sapa Allah man ing wong ya sya'u kang ngersakake sapa Allah ing man walatus alunalan yektine bakal dentang gleti sapa sira kabeh yaumal kiamat ing dalam dina kiamat su'alat tabkitin kelawan pitakon krana arep bentes-bentes ya kelawan pitakon krana arep bentes-bentes
pertanyaan yang sifatnya itu mempermalukan. Ya Allah, amma saking barang kuntum kang ono sapa sira kabeh iku tak maluna padha ngamal sapa sira kabeh ai litu jazau tegese terapun den wales sapa sira kabeh alaihi ing atase ma pun sakmenten mawon din. Dados samangken iki masih melanjutkan yang kemarin, membahas mengenai memenuhi janji dan menepati sumpah perjanjian. Yang ngriki dingendikaaken wala takunu kallati naqadat ghazlaha, kita tafsir secara globalnya riyen. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha ay afsadat ghazlaha ay ma ghazalat min ba'di quwwatin ay ihkamin lahu wa barmin angkasa. Dan janganlah kalian semua itu seperti halnya seorang perempuan yang menguraikan kembali kain tenunan mereka setelah dikokohkan, mereka rusakkan, mereka menguraikan menjadi beberapa uraian. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum antakuna ummatan hiya arba min ummah. Dalam keadaan kalian semua itu menjadikan sumpah perjanjian kalian semua merupakan sebuah tipuan di antara kalian, ya, dengan tujuan agar ketika ada segolongan jamaah itu lebih banyak daripada jamaah yang lain. Innama yablukumullahu bih. Allah Ta'ala itu memang menjadikan hal tersebut menjadi sebuah ujian. Wali yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Dan Allah Ta'ala akan menjelaskan terhadap kalian semua besok di hari kiamat apa yang kalian semua itu menjadi sebuah perbedaan. Wes, intine ngeten. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha ay afsadat ghazlaha. Ngeri iki dingendikaken ay afsadat ghazlaha ay ma ghazalat min ba'di quwwatin ay ahkaman lahu wa barmin angkasan halun jam'u niksin. Terus janganlah kalian semua itu seperti halnya seorang perempuan yang menguraikan kembali. Seorang perempuan yang menguraikan kembali kain hasil tenunan mereka menjadi beberapa uraian setelah kain tersebut itu dikokohkan. Jadi angkasan di sini menjadi hal dan ini jamak dari lafadz niksin. Wa ma yungkasu ayyuhallu. Jadi maksudnya niksin itu adalah sebuah perkara yang diuraikan kembali, ayyuhallu ihkamuhu. yakni sebuah kain yang asalnya itu sudah ditenun, sudah jadi, kemudian diuraikan kembali. Wa ya imra'atan hamqa min Makkah kanat tagzilu tula yaumihi summa tanquduhu. Ya, seorang perempuan tersebut adalah seorang perempuan yang gila, bahasanya gitu, atau bahasanya ya gak gila sih. Dianggap sangat dianggap idiot karena dia itu mau menenun, memintal selama beberapa jam, kemudian dia merusaknya kembali, mengudarinya, menguraikannya. Jadi dulu itu diceritakan ada seorang perempuan yang namanya tangriku wonten nggih, teng Hasiyah Sawine, tangriku disebutaken namanya adalah Roitoh binti Sa'ad. Beda-beda nih. Namanya beda-beda. Ada yang mengatakan kalau kita buka dalam kitab tafsir Fakhrur Razi namanya
ada yang mengatakan royitoh. Kalau di dalam ada yang mengatakan di Sawi itu namanya royitoh. Royitoh binti Sa'ad bin Tamim Quraisyah, ya. Tapi kalau yang ada di dalam kitabnya Syekh Mutawalli Asy'arawi namanya Royitoh binti Amir. Pokoknya kita pakai namanya itu Royitoh. Lah sing jenenge Royitoh itu dia mengambil alat pintal sekadar 1 dirok dan kemudian dia memintal dia bersamaan dengan para budak-budak perempuannya mulai dari pagi sampai duhur. Bayangno, wis soro-soro memintal mulai dari pagi sampai duhur. Kemudian si Royitoh ini memerintahkan para budak perempuannya untuk menguraikan kembali hasil pintalannya itu tadi, ya, mulai dari duhur sampai asar dan juga sampai selesai. Bayangno, mari soro-soro memintal. Kalau diibaratkan kalau sekarang kan semuanya itu bahan itu jadi, ya. Kalau dulu itu memintalnya itu secara manual, tidak pakai mesin. Bentuknya bagaimana? Bentuknya mulai dari jenenge rambutnya bulunya kambing atau bulunya unta itu diambil kemudian dipintal biar nanti menjadi sebuah benang. Mari didadekno benang, marno kait dijahit. Itu prosesnya Masya Allah sangat lama sekali. Sangat sulit, sangatlah lama. Prosesnya angele koyok ngono, mulai dari bahan pokoknya berupa bulunya unta ataupun rambutnya unta, ya. Kemudian dipintal sehingga nanti menjadi sebuah benang. Setelah menjadi benang kemudian baru dijahit, baru kemudian dijadikan sebuah kain. Itu prosesnya sangat lama dan sangat sulit dan sangat masyaqqah. Tapi kemudian setelah jadi wis dadi kain tenanan, lah kok marono disuruh sama Royitoh itu agar diudari, agar kemudian diuraikan kembali, coplok, gak usah didadekno kain. Itu lebih sulit lagi, sangat sulit. Dan itu namanya pekerjaannya orang yang hamko, orang yang idiot. Wis mari gawe angel-angel kaya ngono iku malah disuruh mengurai kembali. Lah di sini diidawakan. Ya ini perumpamaan. Ini merupakan kalam masal, kalam perumpamaan, yakni aila tangkudu al-uhuda allati ahadtum 'alaiha al-khaliqa awil makhluqa fi ghairi maksiatin fatakunu kallatinal qadat ghazlaha. Artinya jangan menjadi seorang perempuan yang seperti ini adalah kalian itu jangan sesekali merusak janji yang telah kalian buat terhadap Allah Ta'ala atau terhadap makhluknya. Maka kalau kalian mengudari janji tersebut sama seperti halnya seorang perempuan yang mengudari terhadap, menguraikan terhadap pintalannya. Kamu paham? Alhamdulillah, paham ya alhamdulillah. Pokoknya di sini itu diandaikan, diuraikan. Ini merupakan sebuah perumpamaan, menurut. Kalau kalian itu janji itu merupakan sebuah hal yang sulit. Janji itu merupakan sebuah hal yang sifatnya itu berat. Maka jangan kita itu mudah untuk merusak sebuah janji yang telah kita buat. Kadang janji ya wes, ya, jangan dirusak janji itu tadi, baik kita janji terhadap sesama makhluk atau kita janji terhadap Sang Khalik Allah Ta'ala yang Maha Menciptakan. Sehingga kalau seperti itu maka nanti dihukumi sama seperti halnya si Royitoh ini tadi, seorang perempuan yang namanya Royitoh, ya.
orang dari Makkah. Nah, itu akan ngoten. Itu prosesnya lama loh. Bayang no, mulai dari pagi seperti yang dikatakan dalam kitab Sawi, mulai dari pagi sampai zuhur, itu menjadikan bahan pokoknya yang asalnya bulu unta maupun kambing, kemudian dijadikan benang, kemudian habis itu ditenun ya. Kemudian ditenun menjadi sebuah kain. Setelah ditenun menjadi kain, baru kemudian disuruh untuk diuraikan kembali. Itu merupakan pekerjaannya orang yang dianggap idiot. Prosesnya angele koyok ngono lah kok malah disuruh menguraikan. Lah sama seperti halnya seorang perempuan ini tadi. Diumpamakan seperti itu sama Allah Ta'ala orang-orang yang suka merusak terhadap janjinya. Baik janji terhadap sesama makhluk atau janji terhadap Allah Ta'ala, yakni dengan cara bersumpah. Itu diumpamakan seperti itu. Maka kita jangan sampai seperti itu. Mulana tengri dilanjatakan tattakhiduna halun min dhamiri yakunu ay la takunu mislaha fi ittikhadikum aymanakum dakhalan huwa ma yudkhalu fi syai'i wa laysa minhu ay fasatan wa khadi'atan bainakum bi antang kuduha nila. Yani janganlah kalian semua itu sama seperti halnya seorang perempuan tersebut di dalam kalian itu menjadikan sumpah perjanjian kalian menjadi sebuah tipuan di antara kalian semua. Dakhalan itu bisa diartikan sebuah perusahaan atau diartikan sebagai sebuah tipuan. Jadi jangan sampai yang namanya sebuah sumpah perjanjian itu dijadikan sebuah hal yang dirusak kembali atau hanya dijadikan sebagai tipuan di antara kalian semua dengan gambaran kalian semua itu merusak terhadap janji tersebut. Ya, jadi barang sumpah perjanjian baik antara makhluk atau dengan Sang Khalik itu merupakan sebuah hal yang sangat berat. Maka jangan sampai kita itu menjadikan sumpah perjanjian tersebut itu merupakan hal yang rusak, hal yang dijadikan sebuah tipuan, ya. Tipuan itu dengan artian wis gayane janji-janji ngono lah. Napa gayane janji-janji. Gayane sumpah serapah tapi marang ngono dirusak begitu saja dengan mudahnya tanpa merasa bersalah. Itu maksudnya tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum bi antang kuduha dengan gambaran kalian semua itu merusak terhadap janji tersebut ya, sama seperti halnya seorang perempuan itu tadi. Ini merupakan sebuah kala masa loh. Yang mana zaman dahulu itu memang sangat sulit. Sing jenenge memintal itu sangat sulit. Perumpamaannya itu seperti halnya orang yang memintal, kemudian orang yang menenun, ya. Ini ngoten. Antakuna ummatun hiya arba min ummah. Antakuna ay li antakuna ummatun ay jama'atun hiya arba ay aksara min ummah. Karena ada segolongan yang lebih banyak daripada segolongan yang pertama. Maksudnya apa? Wa kanu yuhalifuna al-khulafa'a fa idza wajadu aktsara minhum wa azza ya naqadu halifa ulaika wa halifuhum. Niki lho. Kebiasaannya orang-orang Quraisy adalah mereka itu menjadikan sebagai teman perjanjian, teman sumpah mereka beberapa orang. Kemudian kalau dia menemukan orang-orang yang lebih banyak dan juga orang-orang yang lebih mulia, niscaya mereka akan merusakkan perjanjian mereka yang pertama dengan golongan yang pertama. Dan kemudian menjadikan golongan yang kedua ini, golongan yang lebih banyak dan lebih mulia ini sebagai teman sumpah perjanjian. Jadi sampai naik dhewe, gampangane ngomong umpamane wis kadung janjian karo si A.
Lah kok marono si A ketoke kok ya gak patik menguntungkan. Ya, profite mek titik. Akhirnya napa? Dia menemukan orang atau partner baru lagi, yang mana partner baru ini lebih mulia, lebih banyak orangnya, lebih mulia, ya, maka dia akan membatalkan perjanjiannya dengan orang yang pertama dan kemudian membuat perjanjian baru dengan orang yang kedua. Jadi kan gampangannya mas sak karepe dhewe. Lah awak dhewe sampai kayak ngene iki, Pak. Ini dalam semua hal nggih, dalam semua hal yang sifatnya janji. Kadung gawe omongan cara bahasane wong Jawa. Lek wis kadung gawe omongan karo orang pertama, apapun alasannya jangan mudah dibatalkan kemudian memilih orang yang kedua, golongan orang yang kedua dengan alasan apapun. Bu alasannya profite atau badine luwih gede kek atau apapun. Jangan mudah-mudah seperti itu. Ya, karena ini memang kebiasaannya orang-orang Korea seperti itu. Mulane teng mriki dingendikaken. Teng mriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ya arba min ummah wa kana Quraisyin wa huwa musyahadun min ahli zamanina haitsu yaltaji'una li arbabil manasib ma damu fi manasibihim. Ini dawuh Syekh As-Sawi sampai dawuh seperti itu. Dan hal ini pada zaman kita ini masih terjadi. Di mana orang-orang pada zaman kita itu mereka yaltajiuna. Mereka itu napa bahasane? Mengungsi, istilahnya napa nggih? Membuat sebuah perjanjian dengan orang-orang ternama ketika mereka itu masih punya jabatannya. Ya dah? Fa idza uzilu aw naqasat martabatuhum tarakuhum walam yaltafitu lahum. Kalau mereka itu sudah dicopot dari jabatannya atau mereka itu sudah jabatannya mulai berkurang, niscaya mereka sudah tidak menghiraukan lagi kepada orang-orang tersebut. Wa ka'annahum lam ya'rifuhum, dan seolah-olah mereka itu sudah tidak kenal. Walaisa hadza minal iman, ini bukan bentuk daripada sebuah keimanan. Balil imanu al wafa'u bil ahdi wa adami naqdihi. Nih lho. Yang namanya iman kita itu menepati terhadap sebuah janji dan tidak merusak janji seenaknya. Illam yakun fi baqaihi isyanun, selagi memang tidak ada bentuk maksiat di dalam menetapkan janji tersebut. Ya. Ini kesimpulannya seperti itu. Jadi kita itu intinya jangan mudah bikin janji. Pertama, kalau kita tidak bisa menepati. Yang nomor dua, ojo sakarepe dhewe. Mentang-mentang sing orang yang pertama ini dia itu dulunya masih punya pangkat, bahasanya seperti itu nggih. Profitnya banyak ini, untungnya banyak kalau janjian sama orang satu ini. Kemudian habis itu kok wis maron gak pati menguntungkan, langsung digagalkan perjanjiannya, ganti sama orang baru. Jangan seperti itu. Kita tuntaskan dulu, ya. Wes, itu dalam semua hal. Ini merupakan sebuah konsekuensi. Ya, termasuk dalam hal ini juga masalah rabi, masalah ngelamar barang. Biasanya wong wedok Pak ini biasanya. Ya wong lanang biasa ya. Jadi ada orang yang melamar kemudian sudah diterima terlebih dahulu. Kemudian ana wong lanang sing luwih sempurna lah ya. Luwih ganteng, luwih sugih, luwih berpangkat. Marono akhirnya lamaran pertama yang sudah diterima, catatannya sudah diterima. Moro-moro langsung digagalkan. Lebih memilih lamaran yang kedua karena lebih sempurna dari segala hal. Jangan seperti itu. Kalau tidak pengen, bahasanya kan, kalau tidak pengen agar tidak gampang merubah atau merusak sebuah janji, ya berarti ya ojo langsung diterima dhisik. Paham ya? Jadi ojo gampang langsung diterima dhisik. Ngomong nggih kula pikir riyin. Dikatakan ada seorang perempuan ya dilamar oleh seorang laki-laki. Kalau sekiranya nanti dikhawatirkan ada orang yang lebih sempurna,
Bahasane ngono ya. Sik kepingin oleh sing luwih sempurna, ya berarti ojo nampa sing pertama iki. Tapi gawe omongan sing modele cobi kula jenengan paringi waktu riyin. Nah kan jenengan ya gak nampa ya gak nolak. Sehingga ketika ada yang nomor 2, nomor 3 yang lebih sempurna, ini namanya tidak merusak terhadap janji yang pertama. Ini pelajarannya seperti itu. Nah, zaman saya ini wakeh model, bukan hanya seorang perempuan, dalam dunia perbisnisan pun juga sama. Mari wis petung, ambil katakan golongan A, habis itu kok ternyata golongan A ini bangkrut, langsung gak sido pitungnya, ganti pitung ngambil wong liya, atau gak bangkrut tapi menemukan partner yang lebih menguntungkan, yang nomor 2 ini lebih menguntungkan, langsung digagalkan dengan yang pertama, kemudian milih yang kedua. Jadi jangan sampai niku nggih jangan sampai mudah untuk menggagalkan sebuah perjanjian yang sudah disepakati. Tak garis bawahi, sudah disepakati. Kalau belum disepakati sih nggak masalah, tapi kalau sudah disepakati jangan. Pun itu penggambarannya seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, innama yabluukum ayyahtabirukumullahu bihi ay bima amara bihi minal wafa'i bil ahdi. Ini loh, Allah Ta'ala ingin menguji terhadap kalian semua dengan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan berupa kewajiban untuk menepati sebuah janji. Ingin Allah Ta'ala itu menguji, tujuannya apa? Liyang dura al-muti'a minkum wal asiyah, agar Allah Ta'ala itu melihat, agar Allah Ta'ala itu melihat mana orang yang taat dan mana orang yang maksiat, artinya mampu menepati janjinya, mana yang tidak mampu menepati janjinya. Au bikauni au yakun ummatan arbal yang duro atafunahu amla, inilah. Ataupun ada segolongan umat yang lebih banyak itu tadi, agar Allah Ta'ala itu melihat apakah kalian semua itu mampu untuk menepatinya, ya, ataukah tidak. Gampangannya ngomong, kalau ada au bima yakunu ummatun arba, atau bisa kita katakan seperti ini, apakah kita itu bisa menepati dengan perjanjian dengan segolongan orang yang pertama, ya toh, walaupun sudah ada golongan orang yang kedua yang lebih banyak atau yang lebih mulia, atau bahasanya yang lebih menguntungkan. Kira-kira iso apa ora? Ini secara wataknya manusia sulit. Duwe janjian sama golongan orang yang pertama, kemudian kok nemu golongan orang yang kedua ini lebih menguntungkan karena lebih banyak, karena lebih mulia, karena lebih sukses dalam masalah perbisnisannya semisal. Biasanya ngene iki rada angel. Mulane Allah Ta'ala benar-benar mengingatkan terhadap kita, lek wis kadung gawe omongan, kondisinya bagaimanapun, ya berarti harus benar-benar kita tepati janjinya. Ya. Dawe ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ini akan menjadi sebuah ujian, ya. Ini akan benar-benar menjadi sebuah ujian. Maka dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, barang siapa yang berani, dengan beraninya, dengan mudahnya dia menggagalkan, merusak perjanjian yang telah ia sepakati dengan orang yang pertama, kemudian dia berpindah dengan orang yang lain, maka akan gugurlah kepercayaan dia di mata seluruh para manusia. Paham ya? Itu dari Samudra Asy'arawi. Wong kok wis kadung gawe omongan, punya kesepakatan dengan orang pertama, marang digagalna sakarepe dhewe, milih yang kedua karena lebih mulia, lebih menguntungkan, lebih banyak. Maka dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi,
orang yang mudah untuk menggagalkan janjinya, dia akan gugur kepercayaannya dari pandangannya para manusia. Ini gak akan punya sebuah kepercayaan, dia tidak akan dipercayai lagi. Cara bahasane wong Jawa iku apa? Wong lanang sing dicekeli iku omongane. Nih kita benar-benar konsekuennya ini sekuat apa? Kalau bahasanya Syekh Mutal Asy'arawi, barang siapa yang berani untuk menggugurkan, menggagalkan janjinya terhadap seorang manusia, maka Allah Ta'ala juga akan memberanikan seluruh manusia agar menggagalkan janjinya kepada dia. Yes. Jadi jadi pikir, wah, iki kete janji perjanjian sama orang pertama ini gak menguntungkan. Tak gagal nih. Aku tak nggak janji sama orang nomor loro kete menguntungkan. Itu yang ada nanti justru mungkin pertama kamu akan beneran dapat secara dohirnya, kamu akan beneran bisa berpartner dengan orang yang kedua ini. Mungkin akan juga mendapatkan yang namanya untung yang agak banyak. Tapi lambat laun sebuah kepercayaan yang ada pada diri kamu lama-lama akan luntur. Satu. Yang nomor dua, kemungkinan yang paling parah sendiri adalah kadung gagal no sing pertama, kepingin partneran ambek sing kedua, sing ono pertama yo gagal, marono ambek sing nomor dua yo gak sido. Paham? Biasanya kan ngono. Kita yang kadang terlalu rakus, terlalu besar harapannya agar mendapatkan yang lebih banyak, yang lebih baik. Sing pertama digagalkan oleh sing nomor, kepingin oleh gandeng sing nomor loro. Malah sing pertama gagal, sing nomor loro gak sido. Wes Pak, zong gue. Kowe oleh zong gue. Lho nggih. Itu modelnya seperti itu. Atau mungkin bisa kita contohkan lagi, semisal job pengajian, kadung pitu ngambil kono, job khutbah misalnya ya bahasanya duduk job ngono. Kadung perjanjian ambil sing pertama gini, ini biasanya gak tapi akeh. Tak gagal no aku tak sing nang budal sing luwe akeh bisa roe. Melakno lek dawe yai sepuh iku ojo sampai seperti itu. Jadi gagalno jadwal, bahasane gagalno jadwal sing bisaroe iku luwih titik, milih bisyara sing luwih akeh. Padahal bisyara sing luwih akeh iki nomor loro. Cara ngundangi iki nomor loro. Luwih disian sing nomor pertama, cuma bisaroe titik. Wah, ini jangan mudah seperti itu. Itu. Jadi kita harus bisa memandang, punya pandangan seperti ini. Umpomo masih berpartner dengan orang yang kedua, golongan orang yang kedua, dilihat dari sisi dohirnya memang seolah-olah nanti akan lebih menguntungkan karena mereka lebih banyak, karena mereka itu lebih mulia, karena mereka itu lebih mungkin bisa dikatakan juga lebih kaya sehingga lebih bisa menguntungkan terhadap kita. Itu cuma tatanan dohir. Tapi kalau kita mampu untuk menjaga omongan kita dan kita terus berpegang teguh, ora wis aku kadung janjian ambil sing pertama, masih umpomo tidak begitu menguntungkan, hendaknya kita melihat sisi batinnya. Ya wis koyo ngene iki sing jenenge iman. Dawe Syekh Asawi, balil iman al-wafa'u bil ahdi wa adami naqdihi. Yang namanya iman itu menepati janji dan tidak mudah untuk menggagalkan janji. Masih ya umpama kok dadi ambek sing pertama gak patik menguntungkan titik misalnya. Itu dari sisi dohir saja. Sisi batinnya insyaallah barokah awak dhewe ku menepati janji, mungkin saja engko duwe isok barokah.
Mungkin saja masih iki mek titik, tapi awak dhewe iku oleh kepercayaan nama. Paham ya? Begitu juga sebaliknya, masih engko malah dadi ambek sing nomor loro. Mungkin oleh badi akeh, oleh bisa roh akeh semisal. Tapi mungkin nanti jadinya uang yang banyak itu tadi malah tidak barokah. Atau minimal menjadikan sebuah kepercayaan kita itu menjadi luntur. Itu daunnya yang Mutawalli Asy'ari seperti itu. Nah, itu banyak di zaman kita, Pak. Ya berah. Lah sana pembeli juga bisa, pembeli yang pertama, pembeli yang kedua, ya wis. Ya pembeli yang pertama ini aja. Dolono. Aja didol nang pembeli yang nomor 2 krana regane dekne wani nuku luweh lah larang. Ini semua perjanjian loh niki. Umum loh. Loh iki abot tenan nggih, sebisa mungkin memang kita itu istiqomah dicekli tenan sekadung membuat sebuah sumpah perjanjiannya itu di mana, itu yang harus benar-benar kita tepati. Itu pelajaran dari ayat wala takunu kallatina qad tawazlaha min ba'di quwwatin angkasa tattakhiduna aymanakum dakhalam bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu. Ini merupakan sebuah ujian. Bahasane ngoten nggih. Ini merupakan sebuah ujian. Malah lek ngerti. Biasanya itu memang seringnya ngono nek. Lek wis ana janjian sing pertama. Iki mesti ono ae. Sing nomor loro iki mesti ono ae. Ya. Lek jajak ya engko kamu pasti akan mengalami. Kayak semisal ya. Istufel ya. Ono sing lek gak ono sing ngelamar iki gak bakal dadi rebutan. Tapi ketika ada yang sudah masuk satu, ngelamar satu, wah biasa nih moro-moro sing ngelamar teko ngelamar itu akeh. Lah iya tenan. Lah ini kan namanya kan sebuah ujian toh, Lah iya memang seperti itu. Lek gak ono sing tuku, biasanya gak bakalan ono. Tapi lek kadung ono sing nuku, sing booking kadung dituku, wah nang mburi ono ae. Itu merupakan sebuah ujian. Lah biasanya kita itu terombang-ambing oleh sebuah bayangan janjian yang kedua, ketiga dan seterusnya itu. Kata elu yang menguntungkan. Biasanya ngono iku lek kepincut karo sing nomor loro ketelu, seringe. Sing nomor pertama gagal, sing nomor loro gak sido. Ora oleh kabeh. Gara-gara napa? Gak iso nyekeli omongane dewi. Itu pokoknya siji ya. Pelajarannya satu dari ayat ini, kudu iso nyekeli omongane dewi. Tidak mudah untuk menggagalkan janji. Ya. Baik karena alasannya itu ada yang lebih atau tidak ada yang lebih, tapi katanya wis kurangan. Jangan. Itu merupakan sebuah ujian awak dhewe iki benar-benar iso apa ora menepati janji, dawuhnya seperti itu. Dilanjutkan wal yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Ai fid dunya min amril ahdi wa ghairihi fi ayyi adiba annakisa wa yusiba alwafiya. Nang iki ngendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki lho dawuhnya Syekh Asawi lho, beliau dawuh sampai seperti ini. Ya Allah, dawanya saya asawi tak tambah dikit. Qauluhu yang dura al muti'a liyadhhira lakumul muti'a min ghairi. Agar Allah Taala itu menampakkan terhadap kita mana orang yang taat dan mana yang tidak. Fa innal muti'a yadumu 'alal ahdi wal wuddi. Karena orang yang taat itu akan terus langgeng atas janjinya dan atas sebuah kasih sayangnya. Wa idza dhahabat min halifi hududul madahir wa ghairuhu yaduru ma'al madhahir. Dawuhnya beliau sampai dibandingi hoya wa in dhahabat min halifihi hududul madhahir. Walaupun orang yang sudah dia bikin kesepakatan sumpah perjanjian itu sudah kehilangan segala pangkat dan hartanya.
Sedangkan wa ghairuhu yaduru ma'al madhahir. Sedangkan orang yang tidak taat itu biasanya pandangannya cuma urusan martabat, harta, dan juga jabatannya tok. Jika untuk jabatan, sekak boleh. Ini ketika cuma partnernya satu orang. Cuma partnernya ini sudah mulai turun derajatnya. Ya, satu. Yang nomor dua, au yakuna ma'tufun ala qauli bima amara bihi wa alaihi fadhamir a'idun minal masdar al munsabiki min antakuna wal makna la tattakhidu uhudakum hilatan wa khidaan min ajli kauni tilkal ummah allati ahadtumuha dzata malin wa jain wa idan taqal al mal awil jahli ghairihim naqattum uhudal awail. Ojo sampai kita itu mudah untuk merubah janji kita dari orang-orang yang pertama, dari golongan orang yang pertama yang bikin janji dengan kita. Kemudian ketika orang ini sudah mulai kehilangan jabatan dan juga martabatnya, berpindah kepada orang lain, jabatannya itu berpindah kepada orang lain, hartanya itu berpindah kepada orang lain, kita juga ikut gawe omongan nomor loro ambek nempong golongan wong nomor loro. Maka fasahibu hadil awsaf khainun lillahi wa li'ibadi. Orang yang punya sifat seperti ini namanya berkhianat terhadap Allah Ta'ala dan terhadap para hambanya Allah. Jadi sebenarnya kalau kita bahas dan kita kembalikan lagi dengan kita hubungkan dengan dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi yang kemarin. Kenapa Gusti Allah kok ndawuhne kok cek kencang men kayak ngene iki? Ini jangan sampai kita merasa tertekan. Bolak-balik didawuhno kalau Syekh Mutawal Asy'arawi di bab kemarin, di ayat yang kemarin yang wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Nyapa to kok cek kewancenge ngono kuwi. Pokoke kamu gak oleh pindah teko wong sing awakmu wis kadung bikin sumpah perjanjian. Nyapa kok cek kencenge koyo ngono kuwi apa tujuannya? Itu tidak lain tidak bukan. Jangan pernah kita merasa tertekan dengan model kewajiban seperti ini. Karena pada hakikatnya ini sebuah peraturan, bahasanya ya. Sebuah peraturan daripada Allah Ta'ala yang nanti maslahatnya kepada diri kita. Gampangan yang ngomong ketika posisi kita itu terbalik. Kita menjadi sosok partner yang dijanjikan. Ya dah. Umpamanya aku ambil kamu ya. Kamu tak janjeni. Ya. Kok kita bakalan seperti ini bareng. Nah kebetulan derajatnya kok mudun. Kan ini kan perintah terhadap saya agar tetap terus melanjutkan sebuah perjanjian awal. Sampai gara-gara apapun pangkat sudah nggak ada, menurun, harga sudah menurun, nggak jadi gagal, jangan sampai. Ini tujuannya tidak lain tidak bukan juga kembalinya kepada saya sendiri. Ketika yang mengalami seperti itu adalah saya, maka orang lain pun juga akan tetap bersikap bahwa dia tetap melanjutkan janjinya. Paham berarti? Jadi aja sampai awak dhewe iku gelem atau semangat jadi fa'il tapi males jadi maf'ul. Itu loh. Makanya kita itu juga harus seperti itu. Fa'il yo sip, maf'ul yo siap. Itu fungsinya juga kembali kepada kita kalau kita sudah terbiasa agar kita itu selalu menepati janji. Dalam kondisi apapun, tidak lain tidak bukan tujuannya juga agar sama orang lain juga akan seperti itu kepada kita. Bahasanya kayak ono. Dan agar Allah Ta'ala itu menjelaskan terhadap kalian semua besok di hari kiamat sebuah hal yang menjadi sebuah perbedaan di antara kalian semua di dalam dunia, yakni dalam dunia min amril ahdi, yakni dari urusan perjanjian wa ghairi bi adiba nakis, dari urusan janji ataupun selain janji. Yakni Allah Ta'ala akan menyiksa terhadap orang yang merusak terhadap janjinya, dan Allah Ta'ala akan memberikan sebuah pahala terhadap orang yang menepati. Ya ini bukan hanya di akhirat Pak, di dunia juga akan tampak pahala dan balasan dari Allah Ta'ala.
Wes misal ya dijaluk wong wedok gak patek ayo cuma gak patek. Cuma dari segi harta, dari segi yang lainnya itu gak patek duwe. Marono dilamar cah wedok sing luwih ayu sing luwih duwe. Ini secara watak mesti jelas milih sing kedua, Pak. Mas ya rada carry. Iya ora. Tapi itu tadi saya masih ingat. Ada di sini tuh niki. Teng Drosman wonten tiyang estri asmane sinten ten. Pokoke Mbak Yaiman iki. Beliau itu seorang perempuan ya salihah ya wayu. Suatu ketika dilamar ambek wong lanang. Biasane wong Bojonegoro ta wong dino lah dia. Ya nyon sewu bahasane sangat sederhana. Ya gak duwe pondok. Ya omane ya gak pati sugih biasa-biasa wae. Barang sing nglamar sing pertama iki mulai jangka waktu sak menit teko. Seorang laki-laki ya Gus ya pondoke gede. Ngelamar wong wedok iki mang. Apa jawabannya? Kalau secara watak manusiawinya pasti lebih menggagalkan yang pertama, memilih yang kedua pasti itu positif. Cara watak manusiawinya pasti seperti itu. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau tetap kekeh mboten ngapunten. Jenengan terlambat. Nembe mawon niki sing pertama niki. Ngelamar. Sakderenge jenengan mancik mlebu niku nembe wangsul. Sampai mampu seperti itu. Iki pelajaran Pak gawat dhewe dalam semua hal ya. Ini loh ya. Ade perlu ngiling-ngiling duduk urusan masalah jual beli. Wis kadung duwe omongan iki tak dol nang si A cek sampai didol nang si B krana wani nuku larang. Dan juga misalnya dalam semua hal pokoknya kamu bisa mengkiaskan sendiri. Wis kadung duwe omongan pertama sebisa mungkin diusahakan. Yang pertama. Buat Pak Igir Pak, ini innama yablukumullahu bih. Ini merupakan sebuah ujian daripada Allah. Iling-ilingan ujian. Sing nomor loro kuwi hanya sekedar bayang-bayang semu. Tak kandhani kuwi. Sing nomor 2 ini hanya akan menjadi bayang-bayang semu. Lho iya koyo anu wae iki ketoke luwih anu. Mesti ngono. Biasanya sebuah bayang-bayang semu itu akan terlihat lebih menggoda. Itu pasti. Daripada yang nomor pertama. Pasti kuwi. Dan kita ojo sampai gampang-gampang menggagalkan itu tadi. Mulane lek pancen gak kepingin gawe omongan karo sing nomor pertama. Krana wedi kok ana sing nomor loro sing lebih menguntungkan, ya aja mbok sepakati. Tapi kamu bikin dengan bahasa gantung. Tapi itu pun juga nanti konsekuensinya balik nang awak dhewe. Lek ora disepakati nang awal, suwe-suwe sing awal iki ya gawe janji ambek wong liya. Nang awak dhewe gak sepakat kok. Iya ta? Kan ngono sih. Itu pelajarannya. Pon, terakhir ayat walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wa la tus'aluna amma kuntum ta'malun. An-Nahl 93. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidatan ay ahla dinin wahid. Andaikan Allah taala itu berkehendak, niscaya Allah taala mampu untuk menjadikan kalian semua menjadi satu umat, yakni satu agama. Gusti Allah lagi mampu Pak membikin semua orang manusia ini menjadi masuk dalam agama Islam. Itu mampu. Ya. Sangat mampu. Cuma Allah Ta'ala tidak berkehendak. Namanya lau yang tujuannya nanti harfu imtina'in. Dah tengeri kelanjutannya walakin andaikan Allah Ta'ala mau menjadikan niscaya Allah Ta'ala akan menjadikan kalian semua menjadi satu golongan, yakni semua masuk Islam kalau Allah Ta'ala berkehendak. Tapi kenyataannya
walakin yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Akan tetapi Allah Ta'ala itu menyesatkan terhadap orang-orang yang dikehendaki dan memberikan petunjuk terhadap orang-orang yang dikehendaki. Iki juga bolak-balik ojo sampai disalahkan tafsir bahwa berarti Allah Ta'ala kok yang membuat kita sesat, bahasa kasar. Ini biasanya orang-orang liberal itu banyak. Orang-orang luaran sana itu pasti banyak sing modelnya itu membela atas kesalahan yang dia bikin. Kita ini dosa kan gara-gara ditakdir Allah toh. Saya ini kayak begini gara-gara juga ditakdir sama Allah. Biasanya orang-orang liberal kan seperti itu. Kita ini tersesat juga gara-gara ini takdir dari Allah. Juga ada yang biasanya berkata, "Loh, kita itu melakukan dosa karena takdir Allah lah. Terus kenapa kita itu malah disiksa di neraka?" Jawabannya Syekh Mutawalli Asy'arawi enteng. Lah nek kamu kok sing dibahas kok gur urusan mlebu neraka. Nah terus nyapa kowe kok gak meneruskan kepada yang setelahnya? Yakni ketika kamu melakukan sebuah ketaatan itu kan juga gara-gara takdirnya Allah. Berarti kamu juga nggak pantas untuk masuk surga kalau gitu. Dipikirkan udah. Ya benar. Tapi mereka yang seperti itu, kenapa kok tidak mau melanjutkan ke qadiyah pembahasan yang nomor 2 ini tadi? Bahwa ketika mereka taat sekalipun taat juga mereka nggak mampu untuk nggak berhak untuk masuk surga. Karena apa? Karena itu takdir dari Allah. Tapi kenapa mereka tidak mau membahas ini? Karena ini suatu hal yang merugikan terhadap mereka. Rugi nggak awake jadi ini? Jadi orang liberal pasti seperti itu. Kadung ibadah orang dilebokne surga. Kadung kerja orang dikei gaji. Tapi yang murni cuma mereka ingin bahas adalah ketika mereka maksiat. Mereka pengen bebas. Pengennya maksiat tapi orang mlebu neraka. Tapi lek nglakoni taat wajib mlebu surga. Malah dijawab seperti itu satu sama Syekh Mutawalli. Yang nomor 2 dilanjutkan sama Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti ini. Maknanya yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah Ta'ala itu jangan dimurati menyesatkan terhadap orang yang dikehendaki. Tapi muratilah Allah Ta'ala itu menghukumi sesat terhadap orang-orang yang dikehendaki. Dan menghukumi mendapatkan sebuah petunjuk terhadap orang-orang yang dikehendaki. Karena tidak lain tidak bukan medan kehidupan ini hanya seperti halnya orang-orang yang sedang duduk di bangku ujian. Kenapa? Orang yang duduk di bangku ujian. Maka konsennya ketika orang itu menghadapi sebuah ujian adalah ya ini kertas soalnya itu jawaban dengan jawaban yang benar. Niscaya nanti sekolahannya atau lembaganya itu akan memberikan label bahwa orang ini orang yang sukses di dalam ujiannya. Orang ini orang yang jelek nilainya dalam ujiannya. Sama seperti itu. Allah Ta'ala melabeli lah ini kamu dalam menghadapi ujian kehidupan ini bagaimana. Jadi adewe santai aja. Nanti jawabannya satu. Ini ya bolak-balik tak maturnya. Kalau ada orang bertanya, apakah tindakan maksiat yang ada di dunia ini itu merupakan takdir Allah? Maka sebenarnya pertama mereka bertanya seperti ini tujuannya adalah agar mereka itu terbebaskan. Agar mereka itu pengennya kalau dijawab ini takdir Allah, akhirnya berarti pasti kok jawabannya Allah. Lalu kenapa kok Allah Ta'ala menyiksa? Kan udah? Maka jawabannya tetap sebenarnya ini nggak patut untuk disebutkan kecuali di majelis taklim. Kita nggak boleh mengatakan bahwa maksiat yang terjadi itu merupakan takdir Allah kecuali di makom taklim. Paham? Memang sedang butuh untuk membahas itu. Tapi kalau kondisinya di luaran sana nggak ada pembahasan apapun,
murah-murah awak dhewe ngomong maksiat ini juga takdirnya Allah. Enggak ada kebutuhan ngomong kayak gitu. Enggak boleh ngomong. Paham ya? Satu. Jadi seluruh maksiat yang terjadi di dunia itu memang merupakan takdirnya Allah. Kemudian kalau ada pertanyaan, lalu kenapa Allah Ta'ala kok menyiksa? Padahal itu merupakan takdir dari Allah. Jawabannya satu itu tadi. Kalau kamu mengatakan seperti itu, berarti kamu juga sama halnya mengatakan kamu sekalipun taat juga tidak berhak untuk masuk surga karena itu takdir Allah. Wala kulli hal kamu gak patut masuk surga. Tuh. Yang nomor 2 perlu dipahami antara perbedaan antara itu takdir Allah, itu perintah Allah, itu larangan Allah. Karena terkadang Allah Ta'ala itu mentakdirkan tapi tidak memerintahkan dan juga tidak meridhoi. Mentakdirkan tapi tidak meridhoi dan juga tidak memerintahkan. Seperti semua maksiat yang terjadi di dunia ini. Maka Allah Ta'ala itu menakdirkan. Tapi Allah Ta'ala boten meridhoi juga boten meridhoi juga boten memerintahkan. Dan terkadang Allah Ta'ala itu meridhoi, memerintahkan tapi tidak mentakdirkan. Ya kayak maksiat wong yang melakukan maksiat itu. Allah Ta'ala maksudnya seperti taatnya orang-orang yang melakukan maksiat biasanya. Allah Ta'ala memerintahkan taat terhadap orang-orang yang maksiat itu. Memerintahkan dan meridhoi agar orang-orang yang maksiat itu melakukan sebuah ketaatan. Tapi mereka melakukan sebuah maksiat. Berarti gak mentakdirkan sebuah taat yang diperintahkan ya yang diridhoi. Ini yang nanti perlu dibedakan antara takdir, ridho dan juga perintah. Tidak semua hal yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala itu diridhoi dan juga diperintahkan. Juga tidak semua hal yang Allah Ta'ala ridhoi dan juga perintahkan itu Allah Ta'ala takdirkan. Yes. Jadi seperti itu, kamu kudu paham tenan, Pak. Wes, jadi di sini intinya adalah bahwa seorang manusia itu dalam madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kait ingin bahas, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa seorang manusia ini dalam afalnya, semua pekerjaannya, aktivitasnya ini, dalam kesehariannya secara batin itu ittirari. Ittirari artinya memang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tapi secara zahir kita itu punya kasab, kita itu punya ikhtiar, kita itu punya usaha. Sehingga Allah Ta'ala berhak untuk memberikan pahala ketika itu taat, berhak untuk memberikan sebuah dosa artinya siksa ketika itu sebuah maksiat. Buktinya nopo? Kelanjutan ayatnya. Maksudnya kelanjutan potongan ayatnya. Walatus alunna ayyaumal qiyamati su'alat tabkitin amma kuntum ta'maluna litujazau alaihi. Dan kalian semua akan ditanyai. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sifatnya bentes-bentes. Pertanyaan bentes-bentes itu pertanyaan yang sifatnya itu bukan kok gara-gara untuk mencari tahu ngoten mboten. Tapi pertanyaan sebenarnya Allah sudah tahu, tapi ingin benar-benar menampakkan. Ingin tabkit itu untuk mempermalukan orang-orang yang perlu untuk dipermalukan. Allah Ta'ala akan menanyai kalian semua dari apa-apa yang telah kalian lakukan agar nanti kalian semua mendapatkan balasannya. Kalau seorang manusia tidak memiliki sebuah ikhtiar, usaha, niscaya Allah Ta'ala tidak berhak untuk memberikan sebuah pertanyaan. Iya dah. Kalau memang semua itu murni yang menciptakan aktivitasnya seorang manusia ini, baik secara zahir ataupun secara batin adalah Allah Ta'ala, nggak berhak berarti ditanya. Lalu itu Allah Ta'ala semua kok. Tapi Allah Ta'ala menanya, berarti ini merupakan sebuah bukti valid bahwa aktivitas manusia secara zahir itu ada ikhtiarnya, ada kasabnya dari kita.
amma kuntum ta'malun tajazau alaihi, agar kita nanti besok mendapatkan balasannya. Pun wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da subutiha wa taduqus su'a bima sadattum an sabilillahi walakum adabun adim. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.